nampak kasih pego polisi. Ya yo ya bawa dosa di bawah. Nampak kasih foto masuk pajakku, kuasaku pego polisi. Itulah orang yang tahu dirinya bahwa sampai di sini nampak bapak polisi, nampak bapak guru saudara. Dia perlu dikali. Apa yang pernah kita lakukan? Maka mereka itu. Ya dosa-dosa yang usahakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Makanya yang paling bagus itu kalau kita bertaubat bukan hanya mengatakan astagfirullah, tapi mengucapkan astagfirullah sambil mengingat kesalahan. Bukan istighfar yang bagus. Dan sekedar astagfirullah, tapi tidak mengingat kesalahan. Bertaubat terhadap dosa. Apalagi kalau sudah waktu sunat, di sebelum menjelang fajar kita istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang di saat waktu fajar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita mohon ampun kesalahan. Ya, jadi itu pertama, kita renungi masa lalu kita. Yang baik usahakan kita pertahankan, tingkatkan. Yang buruk itu kita bertaubat dan kita ganti dengan kebaikan. Makanya itu dalam Al-Quran diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kepada kita semua, setiap manusia ini mempersiapkan bekal kita untuk masa depan kita. Persiapkan bekal untuk masa depan kita. Setelah kita nanti mati di hari akhirat nanti, apa bekal yang perlu kita persiapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bekal-bekal kita untuk menghadap kepada Allah? Saya kira untuk bekal kita bukan berarti bahwa dia berbiasa di pego amal yang bermasalah, puasa. Masa itu memang sudah kewajiban kita. Tapi manusia yang baik itu, ya, manusia yang baik diantaranya disebutkan oleh Nabi, anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yang banyak membawa manfaat. Hanya kemarin kita hadir di samping beberapa amalata, pajata, juta, silahkan juga cari bagaimana kita bisa bermanfaat kepada sesama manusia sesuai kemampuan kita. Petani bagaimana supaya bisa bermanfaat, yang buruh pegawai bagaimana bisa bermanfaat. Kalau kita sudah bisa ke tempat yang lebih tinggi, itu lebih bagus lagi supaya manfaatnya lebih besar. Karena itu dalam Islam bukan alergi dengan politik, bukan. Tidak alergi dengan politik. Yang salah itu politik yang tidak benar. Kalau kita berpolitik untuk memberikan manfaat kepada orang, itu lebih baik lagi. Makanya salah satu yang mendapat naungan nanti pada masa al-imamun adilun, para pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil mendapat tempat yang tinggi? Karena ketika dia memberi manfaat, dia bisa memberi manfaat dengan para orang yang banyak. Contoh, banyak di orang-orang pada dia dapat itu aku kaura, dia dapat dia bukan orang mereka kami kita bukan itu makukas. Bahkan seluruh masyarakat yang makukas pada itu. Itu kalau bicara. Tapi kalau tiba-tiba bupati yang keluarkan perda tidak boleh ada yang buka-buka, maka tidak akan ada yang berani dari ditangkap. Kalau ada yang melakukan itu, berarti manfaatnya luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengatakan alergi dengan politik-politik itu. Kalau memang orang baik yang naik ke atas itu luar biasa pengaruhnya. Makanya kalau kita mau memilih pemimpin, pilih yang baik. Pilih yang baik. Pilih yang punya kompetensi. Pilih yang saleh. Kalau dalam Al-Quran itu
itu disebutkan al-qawiyul amin. Itu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Pemimpin yang baik itu al-qawiyul al-amin. Al-qawi yang kuat, yang masih sehat, yang muda, yang punya kompetensi, yang punya pengetahuan luas. Itu al-qawi, masuk semua di situ. Ya. Yang kedua al-amin. Al-amin itu yang saleh, yang amanah, yang dipercaya, yang bagus akhlaknya. Ini yang dipilih. Itulah yang bisa membawa manfaat. Jadi sekali lagi saya ulangi kembali bahwa untuk mendapatkan bekal ke akhirat tentu banyak jalan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tapi makanya posisi kita tahu makin banyak kebaikan yang bisa dikembangkan ketika dia mau melakukan hal itu. Tapi boleh maka soal nah ini yang penting. Makanya ini sangat penting sebenarnya. Ini sangat penting. Makanya itu dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia dibesarkan dari keluarga yang miskin. Bahkan dia menuntut ilmu itu dia juga rumahnya. Imam Syafi'i. Dia belajar kepada guru-guru di Mekah orang-orang miskin. Sofyan As-Sauri itu sufi, makanya miskin. Karena miskin gurunya. Sehingga pertama itu yang tertanam dalam dirinya Imam Syafi'i bahwa seharusnya orang yang saleh itu ahli agama yang miskin. Itu tertanam dulu. Tapi ketika dia pindah ke Madinah, belajar ke Imam Malik, belum besarnya Mekah, Imam Malik ahli hadis yang menulis kitab Muwatta Imam Malik. Ternyata Imam Malik kaya raya. Karpetnya saja kalau mau haji begini, rumahnya mewah seperti raja. Mereka bertanya-tanya Imam Syafi'i, wah, kok ada ulama kayak begini? Mana ulama begini? Seolah-olah cinta dunia kayak begini. Ya. Tapi ketika dia belajar kepada Imam Malik, dia lihat bagaimana kesalehannya Imam Malik, bagaimana pada hadis. Bahkan selesai belajar ke Imam Malik, dia diantar pulang karena dia mau belajar ke Irak. Ya, ke Muhammad bin Hasan Syaibani, mau ke Irak belajar. Ketika diantar oleh Imam Malik si Ibnu Kabilah dari bawah ada mana yang kosong. Bahkan Imam Syafi'i dikasih uang oleh gurunya kalau dia sekarang sekitar 60 juta dikasih untuk ini. Makanya Imam Syafi'i pendito masih dipersuh gitu. Aku negara-negara merasa saya kasih dapat to kasih ini karena dia jangan apa kasih pada mana to kasih to mana tak itu untuk ilmu cocok itu sekalian langsung sampai ke Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani anak guna Imam Abu Hanifah ahli usul fikih di Irak lewat dia nah tahu ini yang dibantunya dan ini sekarang hasil Imam Syafi'i dia sama ada cinta dia ya. Maka dari Imam Syaibani pada waktu itu Syafi'i, kamu pasti jalan kok? Kamu heran, kenapa ragu lalu ini? Maka dari Syaibani, maka dari Imam Syafi'i, ya saya heran. Maka dari Syaibani, apa dia bela lawan ini itu saja? Lalu nak pakai minum, nak pakai apa? Jadi lawan ini, ya mungkin Imam Syafi'i aja. Nampak itu terus saya, nampak itu terus apa lagi? Lebih makan lagi. Imam Syafi'i itu pelajaran yang kamu harus tahu bahwa kita orang saleh, orang-orang baik harus punya kekuatan juga supaya dimanfaatkan pada yang baik. Yang ini negara yang dibantu dia makin dia. Maka sejak saat itu dari usaha maka itu penting. Daripada pakai saleh makanya kita miliki. Kita yang harus mengusahakan, tapi kita pakai untuk akhirat kita. Kita pakai bantu agama Allah. Jadi harta, jabatan, pangkat itu insya Allah bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau diarahkan dengan Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi kalau orang paham itu, dia cari dunianya untuk dapatkan akhirat. Ya.
Nah, ya itu kalau itu peringatan itu coba tinggi supaya terarah langkah kita. Makanya kita aksir zikral maut. Pamige peringatan ku akhirat, pamige peringatan ku mati nengi. Yusalli kamila dunia para ajak nama kalonto-lonto kolino. Aja nama kalonto-lonto kolino. Jadi orang disapa, dino sapa jabatannya, sapa pangkae, tapi ajak nama kalonto-lonto kita lalu kendaraan untuk akhirat. Makanya yang mencari akalan itu pada bercerita. Engkau kurasan di sisa dinar. 1.000 dinar itu kalau nilai sekarang 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi kalau 1.000 dinar 4.250 gram emas bagi 4 kilo 4 atas 250 gram laut. Ya, dan 1 juta sekarang. Banyaknya duit itu waktu itu berada. Kalau kau kibulan, tidak boleh apa bulan bulan. Kalau kau kibulan udah dalam berapa studi juga kadang-kadang kegunaan sampai masa itu kegunaan sampai waktu dia dicedek angka kami kegunaan dari bapak rumah nika bintik di sisa dunia kepada sudah lama asal kuye bola kuakue kau nggak komite di kuna daerah paling suri di malah lagi di luar ya engkau kalau tuh nanti mereka ini kalau tuh nanti mereka beda jadi pak mengelak kita tadi yang kotanya teman-teman pada air pada mereka masih bukan ini hadiah. Tahu kan tu nak siapa hadiah tadi yang berapa istri? Macam itu macam. Berdiri asal yang ada siapa berdiri. Kalau maksudnya siapa berdiri. Teori yang asal malaikat dia serat. Oh tidak ada yang berada serat tidak. Maka dia punana. Ada tak serat tidak. Mesti didinar atau tak mampir. Tapi sini bawah asal dia nak pada suka dia malah lagi di luarnya. Dia waktu tidak pasal guna les. Apa tu kata orang? Wah di Malaysia ni. Yang koyalai, namun sini didinar atau mampirannya maka dilaksanakan sebenarnya. Tapi yang koi walawi dia nak halal di akhirat. Tapi dia tidak dilakukan ulang. Dia boleh pilih. Ya, apa ini kan? Maka dia boleh lakukan pilih. Apa ulun tergunanya lebih elok hanya 100 dinar. Mesti didinar jatuh akhirat. Tapi jangan halal di akhirat yang dia baris. Maka pendapat. Maka dia dinar. Mak pampu segala hal ini semua tahu. Itu nanti kalau ini 50 sekarang ini lebih 50 sekarang itu kan aku rasakan itu yang menjam kuri di bawah terus maka serasa aja boleh suruh di dalam itu tuh banyak ada sih maka ini nah ini bahaya juga pengaruh ini maka dilakukan cocok pasangin tapi yang kain itu pikiran dia mampu kue dia nasa pikiran dia mampu kue tidak berbuat atau menguruk yang berbuat atau menguruk kira-kira 1 menit otomatis 60 semangat 1 menit otomatis pakai kuali atau duit atau mati kapannya mati kesengaja makanya yang menyebut ini nah persilakan tanggung jawab kepada pemerintah itu orang yang menyebut taruh sebagai malam umurku kira-kira siapa dilampir apalagi kayak merata lawakan muamir lunak disubil hal apalagi itu ini itu malam umur kurang tapi cuma ini kemajuan dari makasih orang dari luar itu nanti mau pakai makasih ngadil apa mau yang itu susah gara-gara yang Cina lalu di sekolah mana lagi dia masih nak ke ini Cina kondisi bahaya di pada ini susu nak kalau ke nama dia sunan alamat ini di kawah kunan apa masalah sambil si ini dapat itu kan dalam ini dari sedikit itu nasihat untuk kita semua bahwa ternyata mengingat akhirat
mengingat kematian mengarahkan setiap langkah kita. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, setiap niat baik kita lakukanlah niat baik itu dengan sebaik-baiknya, tapi untuk mendapatkan kemuliaan di akhir nanti. Itu yang perlu kita lakukan. Saya mengatakan bahwa kita punya cita-cita ini, silakan bercita-cita tinggi. Kita punya keinginan yang tinggi, makin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi ingat, arahkan untuk mendapatkan akhirat kita. Kembali ke hadir, ini perlu menjadi perhatian dalam setiap langkah kita. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang memang punya potensi, kita harapkan bisa untuk potensi yang seperti ini, kita bantu. Apalagi dalam Al-Quran itu mengatakan, ya, kalau untuk bersedekah itu disebutkan dalam Al-Quran itu urutannya walil walidaini wal aqrabin. Pertama, kamu berbuat baik kepada orang tuamu, wal aqrabin, kepada keluarga dekat. Andaikan ada orang berdiri dua sama-sama potensinya bisa, lihat siapa yang terdekat lari dengan apakah dia keluarga, sekampung dan sebagainya. Lihat yang bisa kita bantu. Lihat tadi al-qawiyul amin, di samping itu wal aqrabin yang lebih dekat dengan kamu. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi kita saling membantu yang baik itu, maka kita akan dapatkan juga kebaikannya. Kalau kita hadir, jadi kita jadikan malam tahun baru ini muhasabah untuk diri kita. Kita bersiap untuk akhirat kita, Apa yang telah kita lakukan, niat untuk memperbaiki yang tidak baik itu, kita ganti dengan kebaikan. Kita sebarkan manfaat. Orang yang baik itu yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Ya, makanya setiap kita lakukan itu usahakan membawa manfaat yang bisa memberikan kebaikan untuk akhirat kita, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan pesan dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu anaknya Fatimah Husain bin Ali. Iya, jadi Nabi tak punya anak namanya Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah Hasan Husain. Husain punya anak bernama Ali, diberi nama Ali bin Husain. Inilah yang bergerak Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Apa pesannya Ali Zainal Abidin? Dia mengatakan, pertama, tidak akan pernah mulia dunia akhirat orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya yang pertama. Kalau ada orang yang mulia dunia akhirat, bertakwalah kepada Allah. Oleh karena itu tidak akan mulia dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia juga. Dalam pandangan manusia juga. Kata itu kalau kami baca, ini kalau tak tidak pernah mulia dalam pandangan manusia dan pandangan Allah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesannya dia mengatakan begini, bahwa tidak akan pernah mulia orang yang ada dalam hatinya kebencian, kebusukan hati, selalu menjelek-jelekkan orang lain. Itu jangan. Kita mau naik, tidak usah menjatuhkan orang. Tidak usah menjatuhkan orang. Tidak pernah mulia orang-orang yang berdengki, benci, selalu menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Itu pesan yang dipunya Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia mengatakan kemuliaan akhirat itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada rasa, bukan di situ kemuliaan akhirat. Kemuliaan akhirat pada amalmu. Jadi kemuliaan itu bukan pada jabatan kita, bukan juga pada rasa kita, keturunan bangsawan, bukan juga pada banyaknya hartamu, tapi di mana kemuliaan akhirat? Pada amal kebaikan yang kamu lakukan. Cuma katanya, jabatanmu, hartamu bisa kamu gunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan itu. Jadi terjaga mulai
biran, tanya ku jabatan yang boleh biran, tapi malah maricini. Tapi ternyata pangkat harta bisa menjadi sarana yang memudahkan kita untuk berbuat kebaikan untuk mendapatkan kemudahan. Tadi saya sudah jelaskan, si Saleh yang untuk pemerintah, si Bapak Diraja kuasa harta, Rocky Mampilizin, ini beda. Ya si Salah, Rocky Kasuba, dia tak kita, si Salah Rocky tidak, malah Masuba. Makanya memang di situ bukan kemuliaan pada harta, pada jabatan, tapi itu bisa menjadi kendaraan untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi kembali kita hadir, makanya kita gunakan segala fasilitas kita untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sekiranya demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat barakah Allah Ta'ala untuk kita semua, sehingga kita di malam tahun baru ini dijadikan muhasabah untuk perbaikan ke depannya, sekaligus baik kebaikan dunia kita maupun kebaikan akhirat kita insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga tadi tausiah yang dilakukan oleh kita kembali itu apakah Allah alami ilmu insyaallah dan sebelum saya tutup